Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang 3 kelompok manusia di akhirat sampai pada bagian akhir, yaitu balasan apa yang bakal mereka peroleh. Tiga kelompok itu kan terdiri dari, kalau diurut berarti al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua ashabul yamin, ya, orang-orang yang di kanan, atau disebut pula dengan al-muqtasid, yang sedang-sedang. Nah, yang pertama yang kedua ini dua-duanya akan berada di surga. Kalau yang pertama disebutkan riwayat dari sebagian sahabat, mereka itu masuk surga tanpa hisab. Kalau yang kedua masuk surganya dengan hisab, tapi hisabnya ringan. Nah, kelompok yang ketiga zalim, yaitu ashabus shimal, sebelah kiri. Ini hisabnya berat, dan setiap orang yang dihisab berat pasti diadab. Man husib udzib, kata Rasulullah SAW. Siapa yang dihisab berat pasti dia akan diadab. Berarti kelompok yang ketiga ini dia akan berada di neraka. Ya, kelompok yang ketiga akan di neraka. Nah, bahasan kita hari ini kita akan melihat yang enak-enak saja. Apa balasan yang Allah berikan kepada al-muqarrabun, dan apa balasan yang Allah berikan kepada ashabul yamin atau al-muqtasidun. Nah, dibuka di mushafnya pada surat Al-Waqi'ah, mulai dari ayat yang ke-7 Allah sebutkan balasannya. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kelak kalian akan menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ini yang pertama disebutkan, yaitu mereka yang berada di kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ini kelompok kiri, ya, kelompok kiri. Was-sabiquna as-sabiqun. Nah, ini yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun, yaitu merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Lalu Allah mengatakan fi jannatin na'im. Nah, ini mereka akan berada, yaitu al-muqarrabun, mereka akan berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Imam Sa'di mengatakan, kita baca dari tafsir As-Sa'di saja yang ringkas, mereka yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu kelompok yang paling tinggi, yang masuk surga dengan tanpa hisab. Mereka akan berada dalam surga-surga naim. Apa itu? A'la illiyin, yaitu surga yang paling tinggi, ya. Mereka akan berada di dalam surga yang paling tinggi.
di mana tidak ada lagi surga di atasnya. Nah, ini yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin juga. Innal abrara lafi illiyin. Ya, innal abrara lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat kebaikan, dia akan berada di dalam surga yang paling tinggi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus, fa innaha a'lal jannah, wa fawqahu 'arsyur rahman." Jika kalian berdoa, minta saja surga firdaus, karena surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Di surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman, di atasnya itu ada arsy-nya Allah. Jadi berarti di atasnya sudah tidak ada lagi tempat, nggak ada lagi surga. Di atasnya ada arsy Allah. Nah, itulah fi jannatin na'im, yaitu surga yang paling tinggi diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, yaitu orang-orang yang sabaqat minnal husna, ulaika anha mub'adun. Jadi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam takdirnya bahwa dia akan menghuni surga yang paling tinggi, maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Sehingga Allah mengatakan, siapa yang memusuhi mereka, saya akan umumkan perang sama dia. Ya, lihat, jadi siapa yang memusuhi wali-waliku, yaitu orang-orang yang akan menduduki surga yang paling tinggi ini dan yang menduduki surga-surga yang lain, saya akan umumkan perang buat mereka. Kenapa? Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fi jannatin na'im, mereka akan berada dalam surga-surga yang paling tinggi. Seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW di hadis Bukhari di saat kisah Mi'raj, ketika beliau sampai di langit yang ketujuh, ketika beliau sudah dekat dengan yang namanya, ketika beliau sudah berada yang namanya Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yakhsha sidrata ma yakhsha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, beliau dipenuhi dengan warna-warna dan keindahan-keindahan yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, saya tak tahu ini keindahan apa, ini warna apa ini, saya nggak tahu. Jadi beliau berada di dalam, itulah namanya surga Allah yang paling tinggi. Ya. Masya Allah. Jadi fi jannatin na'im, jannat itu surga-surga, an-na'im kenikmatan. Surga itu sudah ada kenikmatan, tapi ditambahi dengan kata-kata kenikmatan lagi. Berarti surga yang ditempati oleh orang-orang muqarrabun itu adalah surga di atas surga. Artinya surga yang paling tinggi, jamaah. Oke. Lalu apa yang mereka peroleh? Nah, di ayat yang ke-15, coba lihat di ayat yang ke-15. Ketika mereka berada di situ, Allah jelaskan, ala sururin maudunah, ala sururin maudunah. Surur itu apa? Surur itu jamak, bentuk jamak plural dari sarir. Sarir itu tunggal. Kalau surur banyak. Sarir itu apa? Apa sarir?
Bukan. Dalam bahasa Arab sarir itu sofa, busa yang dipakai untuk duduk. Di ayat yang lain disebutkan dengan bahasa araik. Alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas arikah. Arikah yaitu sarir, sofa-sofa. Muttaqiina 'alal araik di surat Al-Insan. Ya, mereka muttaqiin. Muttaqiin tahu muttaqi? Muttaqi ini nih. Apa namanya ini? Ini namanya muttaqi. Saya duduk muttaqi. Apa? Nyender. Muttaqi itu nyender. Ada makna lagi muttaqi itu dia tangannya itu duduknya gini. Ini apa? Bantalan tadi itu, ya. Dia duduk sambil bantalan nempel di bantalan tangan. Gitu. Jadi tangannya buat nempel di bantalan. Gitu. Kira-kira orang duduk seperti itu posisi apa, Bu? PW. Ya kan? Posisi PW kalau bahasa Betawinya mager. Iya kan? Mager, udah pantatnya udah nancep di situ, enak. Gorengin ini, aduh, udah PW suruh goreng, aduh, males udah duduk, gitu kan? Enak sudah duduk sambil miring, kayaknya nyender, begitu kan? Nah itu di bahasa ayat-ayat disebut dengan arikah atau araik. Itu banyak sekali kata-kata araik di dalam Al-Quran. Disebut pula dengan kata ittika muttaqiin, nyender atau apa namanya bersandar gitu, baik punggungnya maupun tangannya nyender sambil miring begitu kan. Nah, sudah punggungnya ditempel, tangannya ditempel, wah udah punya utang lupa semua jemaah. Nah, ala sururin, mereka penghuni surga yaitu siapa tadi? Al-muqarrabun akan berada di surga-surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Ketika masuk di sana mereka itu duduk santai di sebuah sofa-sofa ya, dengan cara bersandar, punggungnya disandarin, tangannya disandarin di sebuah sofa. Sofa apa ini? Tempat duduk akan apa ini? Maudunah itu sofa-sofa yang dihiasi dengan aksesorisnya, full aksesoris berupa emas, perak, permata, berlian. Maudunah. Jadi maudunah itu dipenuhi dengan emas, permata, berlian, perak-perak yang menghiasi tempat duduknya dia itu. Subhanallah ya. Duduk di situ. PW di surga ini ceritanya. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa itu sofanya. Karena pada aslinya surga itu apa? Makanya ketika Rasulullah SAW masuk Sidratul Muntaha tadi, idh yakhsha sidrata ma yakhsha, beliau ditutupi dengan warna-warni yang luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, mala ainun ra'at, mata anda nggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, kupingmu nggak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, memori manusia nggak pernah ada di situ. Karena memori kita ini dipenuhi dengan apa? Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita rabah. Apa yang kita lihat kita rekam di otak kita, jadilah sebuah memori. Apa yang kita dengar terekam, apa yang kita pegang terekam di memori kita.
Berarti apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, kita raba, nggak ada di memori otak manusia. Ya nggak? Begitu, Bu. Dulu nganterin istri ke supermarket, fresh apa itu kan? Ya. Terus sekarang sudah nggak pernah saya nganterin, terus berjalan-jalan sono nggak tahu saya. Capek nganterin perempuan supermarket, pegel. Ya. Apa pernah saya nganter situ masuk di area buah. Saya lihat ada 2 biji buah di tempat buah itu. Gedenya itu segi panjang begini, panjang segini. Merah sekali, ada 2 biji, taruh di styrofoam, ditutupi plastik. Saya pegang. Tulisannya pakai bahasa Inggris, saya nggak tahu. Nanya, Mas apa ini? Cabai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kaget saya. Kenapa Pak? Lah kalau cabainya beginilah, gorengannya seberapa Mas? Itu ketawa semua orang yang di situ. Cabai apaan Mas? Segede-gede begini. Lah terus gorengannya cuma segini lah, gede cabainya Mas. Ketawa dia, ya Bapak bisa aja. Ya kan bener cabai segini. Cabai mana? Itu cabai Brazil Pak. Siapa yang beli Mas? Kata bilang, ya kan kaget, memori kita nggak ada. Masalahnya di sini nggak ada, nggak kebayang tiba-tiba muncul cabai segede-gede. Siapa yang? Begitulah memori manusia Ibu, terbatas. Tiba-tiba dikasih pernah jeruk segini, sekarang udah banyak jeruk segini, dibeliin sama istri. Ini gak makan, kecil banget, makan katanya. Saya mau jangan dikupas. Udah terus gimana dong makan dikupas? Makan sama biji-bijinya. Ngaco. Saya bilang Pak kan kulitnya saya makan. Iya, ini jeruk dimakan sama kulit-kulitnya. Hah? Ayah why? Gimana makan? Kenapa? Memori kita enggak. Tapi sekarang udah banyak di restoran, di supermarket. Kok enggak memori kita enggak nemu aja, enggak ada jemaah. Ya kan? Ya begitulah keterbatasan akal manusia. Apalagi bicara tentang surga. Enggak kebayang pikiran. Makanya di surga itu Allah bikin nama-namanya itu dengan nama-nama yang bisa dicerna oleh akal manusia. Namanya tok sarir, sofa, dengan nama-nama yang bisa dicerna, sehingga orang beriman ketika mempelajari Quran masih bisa dicerna oleh akalnya. Oh ada buah-buahan, ada ini, namanya, tapi namanya tok sama. Hakikatnya tidak pernah terbersit oleh pikiran manusia. Pisang, ya orang nganggap pisang, ya itu pisang kayak pisang Ambon, Sunpride gitu kan? Iya, nggak terbayang kalau di Indonesia itu ada puluhan jenis pisang di Indonesia, mereka nggak tahu. Di luar negeri nggak paham mereka. Pernah ada tamu Timur Tengah dulu ke rumah saya masih di pondok. Saya kasih pisang Ambon, mereka nggak kaget karena memang di negerinya ada pisang kayak pisang Ambon, pisang Brazil, pisang Pakistan, dan gitu kan. Ada mereka mirip-mirip seperti itu banyak. Udah habis makan, saya keluarin pisang tanduk. Saya ngerjain, memang saya kerjain mereka. Makan di pisang Ambon mereka. Dia bilang kok lebih manis ini pisangnya. Saya bilang ini bukan pisang kayak negeri ente. Ini kalau orang kita bilang pisang Ambon namanya. Wah enak ya ini. Nggak lama tak keluarin pisang tanduk sesisir Bu. Tak bawa begini pisang tanduk sesisir, teriak tuh tamu syekh Arab itu, syekh dari Saudi. Dia bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya dia. Kif, anak makannya gimana? Makan begini katanya dia. Jadi mereka memorinya enggak ada. Saya kasih lagi salak, tak suguhin salak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kulit buaya. Kulit buaya.
Ini buah-buahan tahu, nah, beracun, kok itu kulit buaya katanya. Kulit buaya, nih anak makan, jadi tidak memori, tidak bisa. Bisa saja namanya sama-sama pisang, kan gitu kan? Habis saya bawa pisang tanduk segede, saya bawain pisang susu yang segede kecil gini, pisang emas yang segede begini, saya bawain pisang emas disisir. La haula wala quwata illa billah. Ini dimakan manis enak saya makan. Haji puter sama dia. Namanya sama pisang, kan gitu kan? Nama sama, tapi bentuknya beda ibu. Namanya sama. Terkadang nama sama, bentuknya sama, ternyata dibuka dalamnya beda. Anda pernah makan mangga Pakistan? Nggak tahu kan? Tahu. Kita mangga kalau sudah matang itu dalamnya apa? Kuning, merah, kan gitu kan? Itu kalau udah matang warnanya kayak mangga mentah kalau di sini. Putih. Matangnya begitu. Anda makan kayak direndam gula, manisnya luar biasa. Namanya mangga, mango, sama mango, tapi bentuknya beda. Begitulah seterusnya jamaah. Cabai, tiba-tiba sekarang ada cabai kayak segini, bulat, ya kan? Apa? Paprika, kan jenis cabai itu kan. Bagaimana dengan di surga? Namanya aja sama. Sarir, sofa. Jadi pikiran kita sofa ya di rumah, kan gitu kan, yang biasa kita duduk. Tapi bagi orang Arab sofanya dia ya ini yang diduduk di bawah ini, kan gitu, sofa. Tapi apakah sofa yang di surga nanti begini? Pasti tidak. Jawabannya pasti bukan. Kayak apa? Wallahu a'lam. Nah ini yang ingin saya tekankan. Nanti nama-namanya akan sama. Ala sururin maudunah. Jadi mereka yang muqarrabun, duduknya ini tempat duduknya dia. Di surga duduknya aja begini. Terus duduk, biasanya duduk identik dengan apa? Apa? Kalau sudah duduk santai, nyender, miring, apa? Pasangannya apa? Secangkir kopi apa teh, ada kue-kuenya, kan gitu kan? Di surga pun ada. Kita lihat minumannya selanjutnya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Masih bicara duduk. Muttaqiin itu apa? Tadi itu nyender. Ya, muttaqiin nyender. Mutaqabilin duduknya itu hadap-hadapan semua begitu. Enggak ada duduk kayak kita berantakan begitu, enggak. Semua penghuni surga duduknya itu hadap-hadapan. Kayak begini nih, hadap-hadapan begini. Mutaqabilin. Masya Allah. Muttaqi nyender itu menunjukkan apa? Menunjukkan posisi duduk yang penuh dengan kenyamanan. Ya, penuh dengan kenyamanan, rileks, santai. Ya. Muttaqi berhadap-hadapan. Nunjukin apa berhadap-hadapan itu? Menunjukkan apa? Menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan bahwa hati mereka itu bersih. Hatinya itu bersih. Tidak ada dengki, iri, jengkel, bete sama orang, tidak ada. Kalau orang duduk ada pada depan, berarti dia sama si fulan yang di depannya dia itu nggak ada masalah. Kalau dia ada masalah, dia nggak mau duduk ada pada depan sama dia. Kenapa? Enek gue ngeliat mukanya. Bener nggak Bu? Di surga ndak ada hati kotor, ndak ada. Semua hatinya bersih. Makanya duduknya hadap-hadapan. Berarti apa?
kebahagiaan luar dan dalam. Bahagia luarnya, dalamnya hatinya penuh kebahagiaan. Terus yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nah, pasangannya apa? Nah, ini yatufu itu apa artinya? Yatufu itu siap melayani mereka setiap saat, ngiterin mereka. Jadi kalau pelayan resto itu, dia akan siap berada di sampingnya untuk melayani dia. Dan siap kapanpun dia butuhkan, dia akan selalu berada di sampingnya. Yatuf, ngiterin. Dia ready, standby, melayani dia. Siapa yang melayani dia? Penghuni surga ini wildan, anak-anak kecil. Mukhalladun, yang dimaksud mukhalladun ini apa? Anak-anak kecil yang memang Allah ciptakan mereka di surga. Jadi dia bukan anak kecil dunia meninggal masuk surga, bukan. Ini memang anak kecil mukhalladun, yaitu memang Allah ciptakan Allah ciptakan mereka di surga, diciptakannya. Untuk apa? Untuk melayani para penghuni surga ini. Masya Allah. Siapa anak kecil ini? Nah, buka surat Al-Insan. Coba dibuka surat Al-Insan. Ya, kita buka surat Al-Insan untuk melihat profil pelayan-pelayan surga. Tar dulu. Ayat 19. Kita lihat profilnya. Ketemu? Ayat 19, lihat. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Lihat. Apa artinya? Nanti akan ngiterin mereka, siap melayani mereka, yaitu penghuni surga ini. Siapa? Wildan, anak-anak kecil, mukhalladun, kekal. Artinya yang memang Allah ciptakan mereka di surga. Anak-anak kecil ini siap melayani orang-orang ini, penghuni surga ini. Dan anak-anak kecil ini kegantengannya, ketampanannya, kecantikannya ini tidak diketahui, tidak disebutkan laki apa perempuan, ya. Begitu sempurna fisiknya dia. Sampai-sampai Allah mengatakan ini, idza ra'aitahum, kalau kamu melihat anak-anak ini, hasibtahum, kalian akan menyangka lu'lu'an mansura, itu seperti berlian yang ditabur. Masya Allah. Pernah ngelihat berlian ditabur? Gak pernah. Saya ngelihat doang pernah. Ngelihat tok bu. Ya. Ngelihat doang. Berlian tabur, istilahnya berlian tabur memang. Berlian tabur itu kecil-kecil bu. Kecil sekali. Biasanya buat lapisan cincin samping-samping gitu. Nah, berlian tabur namanya. Pernah saya pengajian di Sulawesi, mampir main ke kamar saya pedagang berlian. Dia suplai berlian ke artis-artis, orang-orang kaya di Jakarta. Ini anak ini yang suplai. Mau? Wani piro. Dia bawa tuh berlian. Ini Ustaz berlian tabur. Kecil-kecil bu. Jadi kalau ditabur dianggap piring tatak kecil gitu ya. Dituang ditabur gitu. Ibu taruh, muncul apa? Keluar apa? Sinarnya kan. Nah, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura.
Ya. Kalau Anda melihat itu seperti berlian-berlian ditabur keluar apa namanya? Wa idza ra'aita thamma ra'aita, Anda melihat lagi, Anda lihat lagi, Anda pelototin dia, Anda perhatikan dia, Anda akan melihat sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seperti apa ya? Ya sudah, nggak bisa dibayangin. Itulah anak kecil surga. Pelayannya itu begini. Nah, terus penghuni surga ini kayak apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang menciptakan, yang tahu. Jadi pelayannya saja itu begini. Ya tuh melayani ini melayani. Ini anak-anak kecil melayani dia ini, penghuni surga ini. Nanti penghuni surga yang lain dilayani anak kecil yang lain, bukan dia melayani orang banyak, enggak. Jadi beberapa anak kecil melayani dia ini tok. Allahu Akbar. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ngapain anak-anak kecil ini? Berarti ngelayani siapa tadi? Yang duduk-duduk di sofa santai tadi itu, yang berhadapan-hadapan. Berarti setiap penghuni surga, setiap orang ada pelayan dari anak-anak kecil ini. Ngapain? Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dia membawa 3 macam. Dia membawa kaas. Dia bawa 3 macam di situ yang dia bawa. Dia bawa kub, pertama dia bawa akwab, kub, tahu kub? Kub itu gelas yang enggak ada pegangannya. Nah, buat kopi biasanya kan enggak ada pegangannya. Buat apa teh, kadang-kadang kopi kan kecil kan enggak ada pegangannya. Gelas yang enggak ada pegangannya, kub, akwab, ini jamak. Gelas-gelas. Wa abariqa, abarik, ibrik. Ini gelas yang tadi gelas nggak ada pegangan. Ibrik ini gelas gede yang ada pegangan. Kayak teko gitu kali ya, kali. Ya. Wa kaas, satu lagi kaas juga gelas. Tapi kalau disebut gelas, kaas di dalam ayat-ayat Al-Quran, kaas disebut istilah kaas. Yashrabuna min ka'sin di surat Al-Insan itu, wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di ayat yang lain setelahnya, wa yashrabuna ka'san kana mizajuha zanjabila. Kaas itu gelas yang sudah ada isinya. Apa isinya? Minuman keras, khamr. Minuman keras khamr. Makanya ka'san min ma'in, yaitu minuman yang nggak bisa dibayangkan oleh akal manusia kelezatannya. Ini yang dibawa nih anak. Di minumannya ada 1 gelas isinya khamr. Di surat Al-Insan disebutkan mizajuha kafura. Khamr ini ada para ulama mengatakan khamrnya ini dicampur dengan kafur, bukan kapur lu ya. Di dunia ada kapur. Kapur di dunia warnanya putih, baunya menyengat. Kan gitu kan? Paham apa enggak? Kok bengong semua begini? Warnanya putih, baunya menyengat. Nah, minuman keras ini dicampur dengan kafur. Artinya apa? Putih dan bau wanginya menyengat. Kalau kapur kita diminum ya mampus. Mati, Pak. Kan gitu kan?
Tapi ini penamaan doang, maksudnya dari sisi apa? Para ahli tafsir bilang warnanya dan baunya itu menyengat, wanginya luar biasa. Campuran kafur. Ada yang mengatakan wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ada yang mengatakan kafura itu adalah minuman khusus surga buat mereka. Namanya minuman kafur. Buktinya di surat Al-Insan Allah mengatakan aina yashrabu biha ibadullah. Itu adalah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang ini. Ya, bisa aja semua, ya. Jadi ada khamar murni, ada khamar yang dicampur dengan kafur putih, baunya wangi. Coba khamar di sini baunya enggak enak, Bu. Ya kan? Katanya. Saya pernah masuk hotel di luar kota ini sama teman-teman lah. Masuk hotel, di lobi itu ada tumpukan gelas bagus-bagus, minuman keras. Ya. Sama anak-anak ada bilang, gelas apa ini? Yang lain senyum gitu. Ada satu teman, Ustadz, ini minuman keras. Oh iya, pengen tahu Ustadz. Sini saya kasih tahu Ustadz. Ini namanya ini. Ini terbuat dari ini. Ini baunya begini. Rasanya diminum begini, yang ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Tapi ada nggak yang wangi? Ada yang wangi, tapi ini nggak ada di sini, kata dia. Jarang orang minum wangi, karena terlalu mahal harganya. Tapi rata-rata ini baunya nggak enak. Nah itulah minuman. Apalagi yang murah kan gitu kan, tambah nggak karuan ya. Tapi khamr di akhirat, di surga nanti seperti apa? Kana mizajuha kafura, campurannya kafur, artinya apa? Wangi, warnanya putih sekali. Ada yang ketiga, memang kafur itu mata air yang memancar, namanya minuman kafur. Yufajjirunaha tafjira. Apa artinya yufajjirunaha? Dimanapun penghuni surga ini berada, dia bisa memancarkan air itu, mata air itu. Dia mau duduk di mana saja, air itu bisa memancar sesuka hatinya. Allahu Akbar. Coba. Duduk di sini mau dipancarin, mancar terus keluar. Pindah ke tempat sono, dia pengen dipancarin di sono, mancar di sono. Semaunya dia. Itu mana yufajjirunaha tafjira. Allahu Akbar. Di ayat yang lain apa? Wa yashrabuna ka'san, ka's, pakai istilah ka's lagi. Jadi gelas yang sudah ada isinya. Apa itu? Isinya adalah zanjabila. Apa zanjabil? Khamr, minuman keras lagi. Jadi minuman keras itu ada yang murni, ada yang campuran kafur, ada yang campuran zanjabil. Tahu zanjabil, Bu? Enggak tahu zanjabil? Di dapur banyak. Jahe. Makanya kan saya bilang namanya sama. Jahe. Loh, apakah jahe di surga sama dengan jahe yang di kamar di dapurnya Ibu? Pasti beda, kita nggak tahu. Jadi campuran khamrnya dicampur dengan jahe. Inilah yang disebut dengan minuman ainan tusamma salsabila. Ini yang disebut dengan minuman salsabil. Faham? Allahu Akbar ya. Subhanallah. Ini duduk dengan yang tadi, minumannya ini. Ada khamr campur kafur, ada khamr campur zanjabil.
Ya Allah, campur jahe. Ada susu yang dia bisa minum, ya kan? Sungai di surga kan ada 4. Anharun min ma'in ghairi asin. Sungai-sungai dari air tawar yang gak akan berubah tawarnya. Sungai dari khamar yang tadi. Sungai dari susu. Sungai dari madu. Ini minuman. Tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai itu mengalir di bawahnya dia. Dia pancarkan kapan dia mau. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga Allah. Kan selalu di ayat surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kan begitu kan? Nah di surat Al-Insan dia bisa pancarkan kapan dia mau. Allahu Akbar jamaah. Jadi inilah ya. Ini yang dibawa anak-anak ini. Anak kecil-kecil surga ini. Penghuni surga ini sambil duduk. Kapan dia memancarkan gelas-gelasnya dibawa sama anak-anak kecil ini. Terus la yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha. Tadi gelasnya berisi apa? Yang kaas. Kaasnya berisi apa? Minuman keras kan, khamr. Kalau diminum la yusaddauna anha, kepala mereka tidak pusing. Allahu Akbar. Wala yunzifun. Apa wala tunzifun? Akal mereka enggak akan hilang. Jadi kalau khamr di dunia, pala pusing, akalnya hilang, mabok, sedeng. Gila, gitu kan? Makanya nggak boleh minum minuman keras di dunia, haram. Dengan berbagai macam jenisnya haram. Tapi mereka yang tidak mau minum minuman keras di dunia, narkoba, apa dia tinggal di surga dikasih. Khamrnya surga diminum, pala nggak pusing, akal nggak hilang. Berarti tetap dia menjadi manusia yang istimewa. Allahu Akbar. Dan itu jadi sungai di bawahnya, tajri min tahtihal anhar, ngalir di bawahnya dia. Kapan dia yufajjirunaha tafjira, kapan dia pancarkan, memancar di samping dia. Terus kita bicara duduk santai di surga dengan dengan posisi duduk begitu, dudukannya begitu, minumannya ini dibawa oleh siapa? Anak-anak kecil. Cemilannya apa? Ayo. Ya, yang jelas gorengan enggak ada, Bu. Subhanallah ya. Lihat ayat yang ke berapa ini? 20. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Mereka akan mendapatkan buah-buahan yang mereka pilih, terserah kamu mau buah-buahan apa. Allahu Akbar. Milih buah-buahannya. Bagaimana caranya kita milih buah-buahan itu? Ya kan? Bagaimana cara milih buah-buahan itu? Saya mau buah-buahan ini, pengen buah-buahan itu di surga. Wa fawakiha katsira, di surga itu buah-buahan banyak sekali. Nama-namanya sama dengan buah-buahan di dunia, tapi hakikatnya pasti beda. Buah-buahan sangat banyak sekali. Bagaimana caranya dia memilih? Ya tinggal milih. Terus bagaimana caranya dia mengambil buah-buahan itu? Coba lihat di surat Al-Insan tadi. Ya. Balik lagi di surat Al-Insan.
Coba lihat di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13. Ketemu? Lihat. Muttaqiina fiha 'alal araik. Lihat. Muttaqiin. Apa muttaqiin tadi? Senderan, punggungnya, tangannya nyender, gini ya. 'Alal araik. Apa araik? Surur sama apa? Sofa-sofa tadi. Ya, lihat sambil ngapain dia di sini, lihat. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada matahari yang menyengat tubuhnya. Dan tidak ada udara dingin yang menyengat. Panas banget enggak, dingin banget kagak. Allahu Akbar. La yarawna syamsa, mereka enggak ngelihat matahari. Wala zamharira, dan tidak ada dingin. Allahu Akbar. Jadi suhunya apa? Suhu surga istimewa, jemaah. Kalau kita kan kalau enggak panas ya dingin, gerah. Enggak, di sini juga enggak panas, enggak dingin kok. Iya, tapi gerahnya minta ampun. Kan gitu kan? Karena kelembapan yang tinggi. Tapi surga enggak ada kelembapan, enggak ada panas, enggak ada dingin banget. Zamharira itu dingin banget. Enggak ada. Terus buah-buahannya apa? Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha. Dhilal. Tahu dhilal? Dhilal itu sesuatu yang menutupi kepala dia, payung. Baik berupa dari ranting-ranting pohon, teduh gitu bahasanya. Teduh itu dekat dengan kepalanya. Teduhnya dekat dengan kepalanya. Sepertinya ini adalah pohonan. Dhilal, teduhnya pohon. Itu dekat dengan kepalanya. Lihat ini. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat, pakai zal. Wa dhullilat qutufuha. Makanya itu pohon. Makanya dia di bawahnya teduh. Wa dhullilat, apa dhullilat? Dhullilat itu qutufuha, qutuf itu buah-buahannya. Dhullilat qutufuha, buah-buahan yang ada di pohon yang teduh ini, di mana penghuni surga duduk dengan sofa-sofa yang di bawahnya tadi itu, buah-buahannya itu yang dekat ke dia. Buah-buahannya yang dekat ke dia. Jadi kalau nih penghuni surga bilang, saya mau makan buah ini, rantingnya yang nyamperin dia. Dzullilat qutufuha, dideketin sama Allah buah. Dia cukup duduk. Mungkin pikiran kita di dunia, gendut dong Ustaz, nggak gerak. Kan gitu kan? Tapi di dunia nggak ada gendut, Bu. Nggak ada gendut. Nanti kita akan sebutkan ciri perempuan surga. Nah, kita sebutkan, Bu, semua di sini. Masya Allah ya. Jadi wa faqihatin mimma yatakhayyarun, inilah buah-buahan yang mereka pilih. Duduk di bawah. Jadi teduhnya ternyata tadi itu duduk di sofa itu di bawah pohon surga, pohon-pohon surga. Anak-anak kecil yang bawa gelas-gelas, minumannya tinggal ditepok gini tanahnya, bawahnya keluar. Pasirnya itu adalah butiran-butiran misik. Pasir tanahnya itu butiran-butiran misik yang wanginya nggak pernah ada di dunia. Wangi semua di situ, dengan berbagai macam aroma wanginya. Minum tinggal memancar airnya, gelasnya dibawa sama buah-buahnya. Pengen buah itu dekat sendiri buahnya, rantingnya. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Terus tadi buahnya, subhanallah, lihat rahasia Quran. Habis ini apa? Walahmi tayrin mimma yashtahun, daging burung.
penghuni surga bisa menikmati daging burung dari semua jenis burung yang dia mau. Ya sama, saya mau makan daging burung itu, ya burungnya datang sendiri terus matang di depannya dia. Tapi ini yang didahuluin apa? Buahnya. Didahuluin buah baru makan dagingnya. Wallahu alam. Ini pasti susunan ini kan pasti ada makna, kan gitu kan? Buah baru makan dagingnya. Makanya secara medis makan buah itu kapan? Sebelum makan. Ayat ini lihat, didahuluin buah baru daging. Ya, wallahu alam. Kan gitu kan? Jadi lihat ini. Jenis daging-daging burung. Ya daging yang paling enak memang daging burung. Kan gitu kan? Daging itu yang paling enak daging burung. Kelembutannya, rasanya, kekenyalannya enak daging burung. Ya. Dari jenis burung yang dia mau di surga, mau dibakar, mau dimasak, mau diapain, siap langsung muncul di depannya dia. Masya Allah. Nah ini baru kita bicara panjang nih. Wahurun ain. Tadi yang nemani siapa? Anak-anak kecil. Ini ada yang nemeni duduk dia. Kalau anak kecil tadi kan ngelayani. Kalau ini temennya. Kalau dia pelayannya anak kecil. Yang ini yang nemeni duduk. Siapa yang nemeni duduk? Hurun ain. Kalau bahasa Indonesianya hurun ain, ini bidadari. Berarti apa? Cewek. Cewek ini. Loh, ceweknya nanti dulu kita jelaskan. Nanti dulu. Ini menarik ini bahasan ini. Wahurun ain, ya kan? Bidadari. Bidadari surga. Sebelum kita bicara tentang ciri-ciri bidadari surga, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwa setiap laki-laki, setiap satu lelaki penghuni surga, ya, setiap laki-laki penghuni surga disebutkan di Bukhari Muslim itu mendapatkan 2 istri dari wanita dunia. Jangan jealous dulu ibu. Di surga nggak ada jealous ibu. Ya. Setiap laki-laki penghuni surga dia akan mendapatkan 2 istri dari jenis manusia. Oke, paham? Kemudian dia akan mendapatkan bidadari surga yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Berarti bidadari surga ini siapa? Bidadari surga ini adalah wanita yang memang Allah ciptakan di surga. Makanya nanti kita akan baca di surat Al-Waqi'ah ini, inna ansa'nahunna insya'a. Kami, yaitu Allah, yang menciptakan perempuan ini dengan tangan Allah sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan anak-anak kecil ini, Allah pun yang menciptakan perempuan-perempuan yang disebut dengan sebutan hurun 'ain. Allah ciptakan perempuan ini di surga. Berarti kesimpulannya apa? Perempuan surga itu ada 2. Ada 2 jenis. 1, jenis perempuan yang memang Allah ciptakan untuk berada di surga. Ya. Yang kedua adalah wanita-wanita dunia yang salihah. Dia akan menjadi perempuan-perempuan surga. Nah, mulai enak hatinya kan.
Jadi wanita surga itu ada dua jenisnya. Jenis hurun 'ain dan jenis perempuan manusia. Artinya perempuan mukminah, salihah, dunia yang masuk surga. Ya. Makanya sebagian para ulama mengatakan semuanya ini bidadari. Nah, sebagian ulama mengatakan semuanya ini bidadari, semuanya hurun 'ain. Jadi bidadari itu bisa berbentuk wanita yang memang Allah ciptakan di surga, bisa berbentuk berjenis wanita di dunia yang sholihah mukminah. Sama aja sih kesimpulannya kan? Faham? Nah, begitu Bu. Loh, terus wanita-wanita yang sholihah mukminah ini berarti pasangannya siapa? Karena di Al-Baqarah walahum azwajum mutahharah, mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Berarti perempuan-perempuan yang salihah mukminah masuk surga, dia akan menjadi bidadari juga. Siapa pasangan dia? Para ulama mengatakan pasangan dia bisa suaminya dan bisa bukan suaminya, hanya Allah yang tahu. Wah, suami kita lagi ustadz yang lain dong. Ya kakak tahu lah jamaah. Nah ini menundukkan masalahnya. Faham? Jadi perempuan-perempuan mukminah salihah masuk surga, dia akan jadi hur'in juga di sana. Dia punya pasangan, pasangan dia bisa suaminya, pasangan dia bisa juga bukan suaminya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang menciptakan semua itu yang tahu. Oke, paham sekarang? Ciri-ciri wanita hurun 'ain yang Allah ciptakan, perempuan yang memang Allah ciptakan untuk di surga. Apa ciri-cirinya? Jadi jenis perempuan yang memang Allah ciptakan untuk di surga. Lalu apa bedanya dengan wanita-wanita salihah yang masuk surga? Nanti dulu ini. Kita jawab dulu yang pertama. Yang memang khusus diciptakan oleh Allah di surga. Mereka ini disebut dengan sebutan hur 'ain. Hur itu apa? Hur itu artinya haura. Haura itu mata yang putih bening tapi dikasih sifat, kasih celak. Matanya putih sekali terus dikasih celak, Bu. Waduh, bikin yang ngelihat kelepek-kelepek, Bu. Ngelihat matanya tok itu kelepek-kelepek. Kalau kita kan matanya kan campur merah, campur kuning, campur macam-macam tuh mata kuning, campur-campur. Ini hur atau haura, putih, bener-bener putih matanya itu. Sampai disebut apa? Ka'annahunna lu'lu'ul maknun. Seperti berlian, Bu. Putihnya luar biasa. Terus ada apa? Hur, ada celaknya, Bu. Perpaduan antara putih cahaya dengan warna hitam. Gak kebayang. Ayunya itu gak kebayang cantiknya. Hur 'ain. 'Ain itu matanya gede belok. Itu namanya 'ain. Menunjukkan apa? Bentuk mata yang paling cantik sudah sempurna itu apa? Putih, ada celaknya, terus gede belok matanya. Bagi cewek, ya, itu maknanya hur 'ain. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti lu'lu', permata, berlian
yang ditaruh di tempat berlian. Ngumpet. Kalau orang punya berlian ditaruh di mana? Kotak berlian, khusus kotaknya. Kotaknya bagus, mahal. Terus kotaknya ditaruh di mana? Di lemari lagi. Begitulah ibarat hur'in di surga nanti. Dia tidak berkeliaran, dia ngumpet di dalam tempat di mana laki penghuni surga itu berada. Sekali dia dibuka, nanti kita akan lihat. Sekali dibuka, dunia seisinya ini hilang, Bu. Nanti kita lihat hadisnya. Andai bidadari ini ngintip ke dunia dikit aja, ngintip dengan sebelah matanya, semua kenikmatan dunia ini akan hilang, Bu. Ngintip tok nih bidadarinya. Nggak kebayang ya. Masya Allah. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan, di ayat yang lain, seperti permata-permata, berlian-berlian, cahaya bening, putih, bersih. Sifat-sifat lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang mereka apa? Inna ansha'nahunna insya'a, di surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. Di Al-Waqi'ah 35-37. Inna ansha'nahunna insya'a, kami yang menciptakannya sendiri, kata Allah. Tuh. Terus faja'alnahunna abkara, kami jadikan, yaitu Allah jadikan perempuan-perempuan ini perawan terus. Wow, katanya Ibu, dijadikan perawan terus, Bu. Uruban, apa uruban? Perempuan-perempuan hur'in, bidadari yang di hatinya hanya sayang sama laki-laki yang sudah dipasangkan oleh Allah buat dia ini. Dia hanya sayang sama dia. Dia tidak akan melihat kepada laki-laki surga yang lain. Dan dia tidak akan keluar dari istananya yang sudah Allah tentukan. Keluar dari istananya enggak, keluar dari ruangannya enggak, tidak akan melihat laki-laki penghuni surga yang lain. Dia hanya melihat laki-laki ini yang ditunjuk sama Allah. Uruban, luar biasa. Atroba, apa atroba? Umurnya semuanya sama. Bidadarimu umurnya berapa? Oh, saya dapat umur 20. Wah, saya dapat 30. Enak lu dong. Enggak ada apa. Enggak ada. Ketawa bapak-bapak. Enggak ada, Bu. Atraba, Allah bikin semuanya berada dalam usia yang sama. Kondisi sama, bentuk sama, semua dibikin sama Allah. Jadi tidak ada ngiri-ngirian, nggak ada jealous, nggak ada apa, tidak ada jealous, ngiri, jealous, cemburu, tidak ada, bubar. Kalau cemburuan bukan penghuni surga, hilang, Bu. Kalau di Indonesia, di dunia disebut istri kedua, matanya merah langsung. Disebut kawin lagi, lain, ngamuk langsung. Ya. Nggak kuat. Ustaz jangan suka cerita masalah poligami. Ngamuk nih ibu-ibu kalau sudah ngomong poligami gitu. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Kenapa? Semuanya sama. Semua sama. Nggak ada jealous, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada ini, nggak ada. Di surat An-Naba disebutkan wa kawaiba atraba. Ya kan, surat An-Naba. Wa kawaiba atraba.
Usia mereka sama, atrob. Ar-Rahman ayat 70. Di situ disebutkan apa? Fihinna khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada perempuan-perempuan ini, bidadari-bidadari, khairatun hisan, semua kebaikan-kebaikan yang sempurna. Mau nanya bentuk apa sudah sempurna semuanya, Bu. Matanya sempurna, alisnya, hidungnya, sempurna semua. Fihinna, pada diri mereka khairat, kebaikan-kebaikan, hisan, yang sempurna itu kebaikannya sudah. Luar dalam kebaikannya. Di Al-Baqarah ayat 25 disebutkan pula ciri mereka. Apa itu? Walahum fiha azwajun mutahharah. Mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan mutahharah. Mutahharah itu artinya apa? Suci, bersih. Bersih, suci. Para ulama mengatakan apa? Perempuan-perempuan ini sudah tidak ada istilah menstruasi, nggak ada. Suci terus dia. Terus apa? Mau laki mau perempuan sudah nggak ada lagi kebelet pipis, nggak ada. Nggak ada lagi BAB, nggak ada lagi tukang kentut, nggak ada. Ya kan, kalau di rumah sama suaminya, ya kalau nggak istrinya itu tukang kentut, nggak suaminya itu tukang kentut, gitu. Di surga nggak ada. Mutahharah, benar-benar suci, bersih, sudah nggak ada itu semua. Keringetnya bau asam, nggak ada, Bu. Nggak ada keringet di sana, Bu. Nggak ada bau ketek. Ya, lihat nih. Ya. Mutahharah, benar-benar suci, bersih. Di mana tinggalnya mereka perempuan-perempuan ini? Tinggalnya mereka adalah di surat Ar-Rahman ayat 56. Nah. Fihinna qasiratut tarf. Fihinna qasiratut tarf. Pandangan mata mereka itu pendek. Di Ar-Rahman ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam. Yaitu perempuan-perempuan ini, bidadari ini, maqsuratun fil khiyam. Mereka hanya berada di dalam rumahnya saja, enggak keluar. Khiyam itu tenda. Ada yang tenda, ada yang di istana. Seperti cerita Rasulullah SAW waktu Mi'raj, ya kan? Saya masuk sebuah istana di atas awan. Kemudian ketika saya berada di luarnya, saya melihat perempuan di dalamnya. Nah itu. Saya nanya sama Jibril, siapa ini? Ini buat siapa ini? Ini punyanya Umar bin Khattab. Saya mau masuk tapi takut Umar cemburu nanti sama saya. Ya Rasulullah, nangis Umar bin Khattab. Apakah saya cemburu dengan engkau ya Rasulullah? Masya Allah jemaah. Jadi maqsuratun fil khiyam. Mereka hanya berada di dalam tenda-tenda saja. Kenapa? Disebutkan dalam hadis sahih bahwa penghuni surga itu akan berada di dalam sebuah tenda-tenda, di mana tendanya itu panjangnya 60 hasta. Itu bukan tenda Pak ya, istana. Allahu Akbar. Jadi di situ aja dia, nggak keluar, nggak pandangannya, nggak ngelihat yang lain, cuma dilihat nih pasangannya dia saja. Oke, itu tadi ciri-ciri mereka yang di dalam ayat, di ayat-ayat Quran. Ciri mereka yang dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah. Perhatikan ini. Saya singkat.
Likulli imri'in minhum zaujatani minal hurin 'ain. Setiap laki-laki mendapatkan 2 istri dari hur 'ain. Makanya para ulama mengatakan 2 istri hur 'ain ini perempuan dunia. Perempuan dunia. Tapi kalau perempuan yang disebutkan tadi itu banyak dia bisa dapat. Apa ciri-cirinya? Lihat, yura mukhus sauqihinna. Tahu mukh, Bu? Otak yang ada di tempurung. Otak yang di tempurungnya ini, tempurung manusia ini kan keras. Kalau mau pecah kan harus pakai kayak gergaji begitu. Begitu pula sumsum, itu termasuk maknanya. Mau buka sumsum sapi betis, bukanya pakai gergaji. Otaknya nih perempuan ini bisa dilihat dari luar. Nah, Ibu. Subhanallah. Min wara'il azmi wal lahmi min al hasan. Bisa dilihat sumsumnya, otaknya yang dibungkus dengan tulang dan daging, itu bisa dilihat dari luar. Kenapa? Begitu indahnya nih perempuan. Transparan dong, nggak bisa dibayang transparan. Kalau transparan berarti hilang dong, nggak ada. Yes, nggak bisa dibayangin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu indahnya mereka, kata Rasulullah SAW, lau anna mra'atan min nisa'i ahlil jannah, lebih umum ini. Andai perempuan penghuni surga, nah berarti termasuk dua-duanya, termasuk wanita solihah yang masuk surga. Andai perempuan yang ada di surga itu ittola'at ilal ardi, ngelongok, kalau sekarang ya bidadarinya, ngelongok, ngintip, ya ngintip sedikit, buka ngelihat dunia, la adha'at ma bainaha, matahari kalah cahayanya, akan menyinari semua isi dunia. Wala mala'at ma bainahuma riha, baunya dia yang ngintip ini akan memenuhi seluruh dunia, padahal ngintip. Wala nasifuha ala ra'siha, hempasan rambutnya dia, rambut panjang ya, kalau diurai ke belakang begini kan melahirkan apa? Angin sedikit kan? Rambut panjang diginiin, ya rambutnya pendek-pendek sih, jadi nggak tahu gitu. Jadi kalau rambutnya panjang diginiin kan kayak ada anginnya. Nah, hempasan rambutnya dia khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik dari dunia seisinya. Ini riwayat Bukhari, nggak bisa dibayangin itu. Dan seterusnya. Walibasuha harir, pakaiannya apa? Sutra. Lalu para ulama membahas, apa bedanya perempuan hur'in dengan perempuan dunia yang masuk surga? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, yadharuli, menurut pandangan saya, perempuan-perempuan dunia yang masuk surga, dia akan lebih mulia dan lebih baik dari bidadari yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena mereka memiliki perbuatan iman dan sifat mulia. Sedangkan mereka diciptakan memang di surga. Sedangkan ini telah melakukan perbuatan amal-amal saleh yang menjadikan mereka jauh lebih mulia dari itu. Jadi kalau ditanya, kok ada bidadari doang, terus kita, Anda lebih mulia dari bidadari. Kan gitu kan? Kesimpulannya apa? Anda wahai wanita salihah mukminah lebih mulia dari bidadari itu. Lebih mulia, lebih indah, lebih segalanya.
Subhanallah ya. Inilah kisah hurun 'ain. Ka'am balik ke surat Al-Waqi'ah. Yang di 23 ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti apa tadi? Berlian, permata yang tersembunyi di dalam. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Inilah balasan bagi apa yang sudah mereka berbuat. Jadi ini siapa ini yang dimaksud? Buat siapa? Buat siapa? Kelompok yang mana? Kelompok yang pertama. Ini kelompok yang pertama ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini kelompok pertama yang muqarrabun itu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Di surga sudah enggak ada lagi ucapan kotor, keji, sia-sia, enggak ada manfaat, sudah enggak ada lagi. Enggak ada cacian, enggak ada. Illa qilan salaman salaman, yang ada hanya ucapan malaikat. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan malaikat apa? Tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kalian masuk surga ya. Nikmati kenikmatan. Sudah, yang ada hanya ucapan malaikat itu. Enggak ada ucapan kotor-kotor, enggak ada. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kanan? Nah, baru disebutin yang kanan. Fi sidrim makhdud. Kalau tadi duduknya di mana? Sofa yang begini-begini. Ashabul yamin fi sidrim makhdud. Dia akan berada di bawah pohon sidir. Tahu pohon sidir? Bidara, pohon bidara, Bu. Duduknya di bawah pohon bidara. Tahu pohon bidara yang di dunia ini? Apa? Kita tahu pohon bidara paling tinggi segini, kan gitu kan? Ya, tapi kalau pohon bidara di padang pasir, Bu, gedenya kayak gede, kayak pohon mangga, gede dan berduri, penuh dengan duri-duri tajam. Duri tajam, buahnya dikit karena kemakan dengan duri. Berduri aslinya, pohon sidir itu berduri. Tapi sidir yang di surga ya namanya sama, nggak ada durinya. Duri yang banyak itu diganti dengan makhdud, diganti dengan buah-buahan surga, namanya buah dari pohon sidir. Apa itu? Ya nggak tahu, namanya tok sama. Mereka akan di pohon-pohon sidir ini. Ya, daunnya rindang sekali, jadi buat santai di bawahnya. Terus wa talhim mandud. Tahu talah? Sebagian para ulama tafsir mengatakan talah ini pisang. Pisang itu tadi namanya tok sama. Mandud, pohon pisang di sini paling kalau sekali keluar muncul cuma satu, kan gitu kan? Pohon pisang di akhirat di surga mulai dari bawah sampai atas isinya buah semua. Kayak apa? Ya nggak tahu. Bentuknya gimana? Apa sama? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Pisang surga. Wa dhillin mamdud. Dia akan duduk di bawah sebuah pohon yang sangat rindang sekali dan panjang. Rasulullah SAW mengatakan, andai ada pengendara kuda dengan kudanya dia itu, dengan kendaraannya berjalan mulai dari batang pohon ini terus untuk mencari ujung rantingnya,
selama 100 tahun dia nggak akan ketemu ujungnya di mana. Allahu Akbar. Mamdud, panjang dia. Perjalanan 100 tahun nggak akan bisa menemukan ujungnya di mana ini. Nggak kebayang semuanya. Wa ma'im maskub. Kalau yang ini disebutkan air yang memancar di mana-mana. Di sini disebutkan air. Sedangkan yang kelompok pertama disebutkan apa minumannya? Dia dapat minuman ini, minuman ini, minuman ini. Kalau yang ini ma'in maskub, air yang bisa memancar di mana-mana. Nggak apa-apa deh, air juga air surga deh. Wa ma'im maskub. Wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan yang beraneka ragam dan yang tak kenal musim dan tidak ada waktunya. Setiap saat ada. Seperti yang disebutkan tadi itu. Wa furusyim marfu'ah. Furus ini apa? Furus itu tafris, kayak permadani gitu. Yang tinggi. Jadi permadani tinggi, tebel. Yang dipenuhi dengan permata, berlian gitu. Ini tempatnya mereka. Dan seterusnya selesai. Terus bicara masalah bidadari lagi. Habis itu bicara masalah azab neraka jahanam bagi kelompok yang kiri. Wallahu a'lam. Inilah kenikmatan yang Allah berikan buat mereka. Ya, ada yang ditanya? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, saya tidak pernah mengatakan dan menyuruh untuk sholat duduk. Enggak, saya enggak pernah mengatakan itu. Menyarankan juga saya tidak pernah menyarankan untuk sholat duduk. Saya cuma mengatakan berkaitan dengan sholat sunnah seperti sholat tarawih, boleh sholat duduk. Saya mengatakan boleh. Boleh itu bukan menyarankan. Ya, boleh itu bukan menyarankan. Tapi bahasa boleh itu menjelaskan hukum. Hati-hati. Makanya saya malas menjawab pertanyaan titipan. Kenapa? Anda menceritakan lagi ke teman Anda berubah kata-katanya. Mama ini, oh Ustaz jawab disarankan kok sama Ustaz duduk. Saya nggak pernah nyaranin, Anda salah cerita. Saya mengatakan boleh sholat duduk untuk jenis sholat sunnah. Sholat sunnah boleh sholat duduk. Dalam kondisi duduk boleh sholat sunnah. Maksudnya apa? Anda mampu berdiri tapi lagi capek, lagi pegel, boleh Anda duduk. Tapi kalau sholat wajib, capek, duduk nggak boleh, haram. Sholat wajib haram Anda. Saya capek mau sholat zuhur duduk aja, nggak boleh, haram.
kecuali memang benar-benar terbukti Anda nggak mampu berdiri, baru Anda boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah capek pegel, nggak apa-apa duduk, boleh. Kemudian bahasa boleh ini bahasa hukum, artinya tidak dilarang. Bukan saya nyaranin, enggak. Kenapa? Mana yang lebih afdal, Anda berdiri atau duduk? Berdiri. Rasulullah SAW mengatakan orang yang sholatnya duduk ketika sholat sunnah dapat pahala separuh. Pahala nih separuh. Makanya saya nggak nyaranin, saya cuma membahasakan boleh, gitu, ya, nggak apa-apa. Taraweh imamnya bacanya panjang, pegel, daripada males, daripada nggak taraweh. Dengan dalih imamnya baca panjang, boleh Anda sholat sambil duduk. Tapi mana yang afdal? Ya diri lah. Kecuali yang memang benar-benar nggak mampu, ini ceritanya berbeda. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Enak aja milih begitu, nggak boleh. Ya, nah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya terserah mau duduk di kursi, mau duduk yang nyaman, terserah. Ya tentu umumnya orang duduk di kursi. Kemudian bagi perempuan dikatakan perempuan itu silahkan masuk surga ke pintu mana saja. Seperti apa? Di hadis dikatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Kapan dia boleh masuk surga dari pintu mana saja? Ketika dia satu mengerjakan yang wajib-wajib minimalnya, sholat wajib dikerjain, puasa Ramadan dikerjain, kemudian menjaga kehormatan dirinya, dijaga kehormatannya. Kemudian yang kedua taat ba'laha, taat nurut sama suaminya. Ya, bukan tukang bantah, tukang ngeyel, tukang ngelawan, tukang ngatur. Bukan. Oke lah, bantah sih enggak, ngaturnya pol. Ini ibu-ibu zaman now ngatur. Ya, kenapa kok ngatur? Karena duitnya dipegang dia semua. Rumusnya yang pegang duit pinter, yang enggak pegang duit jadi bloon. Jadi suaminya jadi apa? Jadi sayur oyong, bego. Yang pinter siapa? Bininya, karena duitnya dipegang semua sama dia, akhirnya bininya ngatur. Ketika bininya ngatur, jadi kurang ajar kalau berlawanan sama suami. Udah diem loh, bentak dia. Nah ini yang terjadi nih, perempuan-perempuan begini ini. Ini zaman now ini begini. Didukung lagi dengan adanya dai-dai yang nggak punya ilmu, dai-dai yang jahil. Dengan mengatakan nanti kalian kalau sudah menikah kasih gaji kalian semua ke istrimu. Ini dai bego nih. Terus terang saya ngomong terang-terangan. Akibat dari perempuan yang menguasai harta suami apa ini? Ngatur, ulang ajar terus akhirnya. Lakinya jadi nggak berani, jadi sayur oyong, bukan oyong, jadi sayur oyong. Bukan oyong, kalau oyong sih kenceng bu, begini bu, pengantin baru bu, kenceng. Iya, jadi apa? Udah jadi nenek-nenek, udah oyong deh, sayur oyong, godoknya kematangan. Udah, letoy terus di rumah. Mau jenderal bintang 10 juga. Jadi begini, ini bukan perempuan yang disebut sama Rasulullah SAW, tidak, bukan begini perempuan. Taat ba'alaha, dia akan taat sama suaminya. Walaupun kewajiban dia cukup mengerjakan sholat 5 waktu tanpa sunnah. Andai dia cuma ngerjain sholat wajib saja.
nggak ada sunnahnya. Andai puasanya cuman Ramadan saja, nggak pakai puasa sunnah, tapi dia jaga kehormatan, dia taat sama suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bayangin. Berarti intinya di mana nih perempuan? Melakukan kewajiban, taati suamimu. Selama tidak mengajak kepada maksiat. Loh, kenapa zakat kok nggak disebutkan? Ya karena zakat itu masih ada catatan. Apa? Bagi yang punya duit. Kan gitu kan? Kalau toh Anda punya duit, Anda konfirmasi dulu sama suamimu. Tetap ngomong sama suamimu. Duit-duit saya, enak aja ngomong sama suami. Urusan apa sama dia, Ustadz? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Tetap ngomong sama suamimu. Walaupun duit-duit kamu, keringet-keringet kamu, dari keringetan sampai kentut itu duit kamu sendiri ibaratnya, tetap harus minta izin sama suami. Karena dia kepala keluarga. Jangan ngelawan. Ya, andai saya boleh menyuruh orang untuk sujud, saya akan suruh nih perempuan-perempuan sujud sama suaminya. Sampai seperti itu. Andai, tapi sayangnya nggak boleh. Nah, ketika ini terjadi, mau haji, enggak, saya mau pergi haji. Duit-duit saya, dia kan nggak ada duitnya, Ustadz. Kan banyak kan begini? Bukan banyak lagi, bertonton ini perempuan kayak begini. Jujur Bu, kalau saya ngomong sih belak-belakan. Boleh enggak? Enggak boleh, haram. Walaupun pakai duit Anda sendiri. Enggak boleh. Harus minta izin sama suamimu. Suamimu enggak izinin, Anda enggak wajib berangkat haji. Kalau suamimu tidak mengizinkan. Ayo Bu. Rijal, pemimpin suami itu. Suami yang mana? Ya semua suami pokoknya. Selama dia tidak nyuruh maksiat. Kamu ngapain sih pakai jilbab? Nggak usah pakai jilbab. Oh, suami bego nih. Nggak usah didengerin Bu. Ya, kecuali dia ngajak maksiat, nggak perlu ditaati. Nah, inilah perempuannya. Apalagi dia puasa sunnah. Apalagi dia sholat sunnah. Jadi suami itu jangan nuntut istri Anda untuk rajin sholat sunnah, nggak usah dituntut. Kamu harus rajin sholat puasa Senin Kemis. Kamu rajin dong sholat sunnah. Ini suami istri saya ini jahil, Ustadz. Ada laki-laki gitu. Istri saya ini jahil, Ustadz, karena istri saya nggak ngaji. Saya suruh puasa sunnah nggak mau. Saya suruh sholat sunnah nggak mau. Saya bilang yang jahil ente. Yang bahlul inti anak gituin, yang konsul sama saya pernah anak gitu, ente yang jahil, anak bilang. Perempuan itu Rasulullah cuma mengatakan apa? Sholat 5 wajib, puasa Ramadan cukup, jaga kehormatannya cukup, selama dia apa? Taat. Buat apa perempuan rajin sholat sunnah? Bukan buat apa? Apa nilainya? Ada bapak-bapak, Ustadz, saya ini nggak pernah diurus sama istri saya. Pikiran saya istrinya karir, dicuekin. Istri saya sangat kenal sama Pak Ustadz. Hah? Mungkin Ustadz nggak tahu namanya, tapi kalau Ustadz ngelihat wajahnya pasti Ustadz tahu. Saya pastikan Ustadz tahu. Dan istri saya ini koordinator pengajian, dia yang koordinir pengajian-pengajian. Ya Bu, loh kok bisa ya? Oh jangan, kalau sisi ibadah Ustadz, saya sangat bangga sama dia. Ngaji Qur'annya sama anak-anak, tapi sama saya Ustadz, dicuekin saya Ustadz. Jangan, ini nyata Bu. Sampai baju kotor saya itu digeletakin, gak diurus. Saya pulang kerja gak diurus, saya berangkat kerja gak diurus, saya di rumah gak diurus, semua gak diurus. Dalilnya apa? Saya mau kajian. Mau berangkat kantor, saya mau wirid pagi, mau zikir pagi.
Saya pulang kantor, saya lagi zikir suri. Loh ini nyata ini Pak, Bu, nyata loh, saya nggak membual. Orangnya datang sendiri. Terus maghrib, isya ngapain? Ngajarin ngaji anak saya. Terus saya hidup sendiri Ustaz. Oh gitu. Ya udah gini aja deh Pak. Minggu depan Bapak datang sama suami istri Bapak ke sini. Ya udah, bilang saya yang nyuruh. Oke. Oh iya pasti nurut sama Ustadz. Ya sudah, saya panggil dia, bilang Ustadz Nizar manggil dia di Masjid Al-Fatah sini, Jatinegara situ. Oke, datang bener Bu. Bener cerita suamimu? Iya. Bisa sia-sia yang ibu lakukan. Hah, yang bener Ustadz. Ya, saya sudah kasih tahu Ustadz, tapi omongan saya nggak didengar. Dalilnya apa? Kamu nggak ngaji. Allahu Akbar. Saya bilang sama dia, ibu lan tadzuqa imra'atun ta'mal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, perempuan itu tidak akan menikmati manisnya iman sampai dia menunaikan kewajiban dia sama suaminya. Bengong tuh ibu. Jadi selama ini saya salah Ustaz. Salah ibu. Lihat bahasa Qur'annya, hadisnya tadi. 5 waktu sholat, puasa Ramadan. Ini minimalnya, bukan berarti mulai hari ini saya nggak mau sholat sunnah. Ya jangan, bukan begitu maknanya. Bukan, mulai hari ini saya nggak mau puasa Senin Kemis. Bukan begitu maknanya. Tapi ini minimalnya itu begini. Ini punya kewajiban besar. Sampai kata Rasulullah SAW bilang apa? Adzati zaujin anti, ada perempuan datang. Adzati zaujin anti, kamu punya suami. Iya ya Rasulullah. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya semua kepada suami saya, kecuali saya nggak mampu ya Rasulullah. Unzuri anti minha, coba kamu koreksilah diri kamu dengan suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau neraka kamu. Ayo Bu. Nah, jadi saya salah. Terus bagaimana kajian-kajian itu bagus, kajian itu luar biasa. Tapi kalau kajian itu menjadikan kamu tidak bisa berbuat baik sama suamimu, percuma itu kajian. Orang kajian itu biar apa? Biar dia menjadi salihah dan nurut. Ya, inilah perempuan ibu. Makanya perempuan itu berbuat secuil pahalanya surga. Ya kan? Ini perempuan nurut sama suaminya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini perempuan duduk tiduran ngengkang pahalanya gede. Kan gitu kan kata Rasulullah. Cuman bahasa Nabi halus saja. Kamu melayani suamimu, mau mut nggak mut kamu melayani suamimu, itu pahalanya gede loh. Enggak, nggak mau, kenapa? Capek? Nggak boleh. Malaikat melanatkan dan sampai subuh didoain malaikat kamu. Itulah rahasia. Kenapa Rasulullah menyampaikan sesederhana mungkin. Dan inilah ibu-ibu keharmonisan rumah tangga. Kalau sudah seperti ini, yakin, hakul yakin, perempuan laki akan mengatakan, rumah saya selalu hijau dengan rumput-rumput nan indah, dipenuhi dengan mawar-mawar melati yang indah. Dia tidak akan mengatakan rumput tetangga saya lebih hijau, enggak. Tidak akan, ibu. Dia akan bilang rumput tetangga saya lebih hijau. Kenapa? Di rumahnya gersang cembetut. Ini rahasianya. Saya menjawab pertanyaan Bu Ica nih, ya, gara-gara pertanyaan dia Bu. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Ya. Apaan? Anak.
Bagian dari apa? Oh, masalah anak. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan al-waladu min kasbi abi. Anak itu jerih payah orang tuanya. Tahu jerih payah? Jerih payah itu hasil si fulan kerja, itu sukses dengan pekerjaan. Berarti dia mengambil apa? Keuntungannya aja. Jadi anak itu jerih payah orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya berhasil, terus orang tuanya wafat, maka anaknya yang saleh ini jerih payahnya dia. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh anak, kesolihan yang dilakukan oleh anak ini, orang tuanya yang wafat akan dapat kiriman pahala terus dari ibadah yang dilakukan oleh sang anak. Ibu, itu kan maksudnya. Ibu copot makanya Bu, saya nggak kedengeran. Nah, iya sama. Mau baru lahir meninggal, mau nggak meninggal, mau hidup, tetap itu adalah tabungan buat orang tuanya. Ya, meninggal, iya tabungan buat orang tuanya. Tapi orang tua yang mana? Orang tua yang taat. Oh, udah tenang aja bro, saya punya bayi meninggal dulu bro, saya nggak bakal masuk neraka. Oh nyungsep loh. Ya bukan, nggak semua orang tua yang gitu kan. Orang tuanya soleh, beriman, pasti ada dosa-dosa. Lah anaknya ini nanti yang menyelamatkan dia. Hidup juga sama. Anaknya ini diajarin, disuruh sholat, diajarin ini, diajarin ini. Akhirnya sampai gede itu anak terbiasa melakukan itu, melakukan itu. Ketika wafat orang tuanya dapat kiriman pahala. Ya. Ada lagi? Silakan. Nah. Ya. Berdiri bisa. Tapi pas sujudnya duduk. Ya. 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 Nggak apa-apa, itu sholat orang VIP. Ibu yang lain nggak boleh ngiri. Kalau mau ngiri nanti tunggu dengkulnya itu loh. Ya, justru yang dilakukan ibu inilah yang tepat. Terkadang ada orang bisa berdiri dia nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sujud. Berdiri nggak ada masalah, dia lebih memilih sholat duduk dari awal. Ini salah. Salah dia, karena dia berdirinya mampu. Jadi sholatnya dia berdiri seperti gini, kursi disiapin, sholat berdiri. Rukuk dia, i'tidal. Giliran sujud, duduk dia, terus begini. Nah, duduk, bangun, diri, ya bangun. Kan gitu kan Bu? Ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah karena nggak bisa sujud dia, ya, nggak bisa sujud. Ada lagi? Ya silakan. Suami meninggal, terus? Iya, seperti yang di surat Ar-Ra'd.
doa malaikat kan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa abnaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi mereka akan memasuki surga-surga Aden. Ya. Jannatu adninil lati wa'adtaha, surga-surga Aden yang telah engkau janjikan, dia akan masuk surga itu beserta orang tuanya, anak-anaknya, pasangannya. Jadi kalau suami wafat, istrinya nggak menikah sampai dia wafat. Kalau suaminya suami saleh, istrinya istri salihah, dia akan bisa dipertemukan lagi menjadi pasangan suami istri di surga. Masya Allah. Ya ini jealous, kalau di dunia jealous begini. Kalau di dunia jealous begini. Tapi kalau di akhirat ketemunya sama siapa? Ya sama semuanya. Ya kan, ya sama semuanya. Kan tadi dikatakan laki itu bisa minimal dia bisa mendapatkan 2 istri dari manusia, dari wanita di dunia. Jadi kalau istri suaminya menikah lagi, ya dia kan ketemu dengan 2 istrinya ini di surga. Tanpa jealous, nggak ada cemburu, nggak ada sewot-sewotan lagi. Enggak ada mulut ayam geprek lagi, enggak ada. Sudah. Lah kalau istrinya 4 gimana? Ya udah 4-4-nya dia akan ketemu. Ya. Ya oke. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.